Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas MN20D ingin melakukan observasi dan wawancara ke Koperasi BMT Margatila Berkah. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Nama saya Muhammad Yogi Septian. Nama saya Pramana Purbayaksa. Nama saya Husni Priandi. Nama saya Delia Marjania, kalau saya Arifat Uningrum. dan saya Torik Bayhaki Al-Syukri. Ya, sekarang kita telah berada di depan Koperasi BMT Margatila Berkah dan akan melakukan wawancara. Mari kita ikuti wawancaranya. Kita sudah bersama pengelola dari Koperasi BMT Margatila Berkah dengan Saya Dodi Hermawan. Di sini saya sebagai pengelola BMT Margatila Berkah, yang dimana tupoksi saya sebagai teller administrasi di keuangan. sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya Bang. Ya, Saya Torik Bayhaki Al-Syukri, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Perjuangan Karawang, dan teman saya dan saya Husni Priandi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Bina Perjuangan Karawang. ya di sini sedikit banyaknya kita akan melakukan observasi dan wawancara ke koperasi yang bakal kelola ini. Kami pertanyaannya mungkin sudah berapa lama mungkin Pak ke koperasi ini? Kalau untuk BMT sendiri, untuk berapa lamanya udah hampir 9 tahun, dan lebih tepatnya itu BMT semenjak dibukanya itu tanggal 13 Maret 2013. Berarti udah hampir 9 tahun berjalan. 9 tahun berjalan. Kemudian kalau boleh tahu untuk jenis koperasinya, koperasi simpan pinjam kah atau serba usaha? Kalau untuk BMT Margatila Berkah sendiri, kami bergerak di simpan pinjam, otomatis hanya simpan dan pinjam aja. Dan kami juga ada beberapa produk simpanan sama pinjaman. Kalau boleh tahu Pak, dari visi dan misi dari koperasi ini apa ya Pak? Kalau untuk visi misi BMT Margatila Berkah sendiri, kami mempunyai visi menjadikan BMT Margatila menjadi BMT yang maju, sehat, dan mensejahterakan stakeholdernya. Untuk misinya sendiri, kami ingin mengembangkan atau mendakwahkan ekonomi syariah ke masyarakat. Soalnya kan kita basicnya itu syariah ya, otomatis kita ingin mengembangkan syariahnya kepada masyarakat. Dan untuk lebih dekat dengan masyarakat juga, terus kami juga ingin memberdayakan kaum duafa dan yatim melalui produk mal. Kami juga kan tidak hanya bergerak simpan pinjam, ada juga malnya. Dimana kan BMT itu Baitul Mal wa Tanwil. Baitul Mal itu rumah harta dan Tanwilnya itu di usaha. Nah, mungkin terus juga kami ingin membuka lapangan kerja. Mungkin itu aja visi dan misi dari BMT Margatila Berkah. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika dilihat dari perkembangan koperasi Bapak ini sudah di tahap mana dan sampai mana? Maksudnya konteksnya tahap apanya gitu? Tahap Kalau mungkin kami lebih ke masih berkembang ya, masih intinya belum terlalu maju, belum juga nggak terlalu turunnya, isinya masih stuck lah. Di tengah ya Pak? Kemudian selama perkembangan kan mungkin 9 tahun itu waktu yang tidak sebentar juga Iya. ya, tidak belum lama juga lah ya. Apalagi 2 tahun kebelakang ini kita mengalami yang namanya pandemi ya Pak. Nah, adakah hambatan atau selama pandemi itu Pak yang dialami? Kalau hambatan, hampir semua bidang usaha ya, pasti merasakan Pengaruh. dampak dari 2 tahun kebelakang itu. Termasuk kita BMT, di mana salah satu anggota kita kebanyakan kan di karyawan ya, otomatis kan karyawan sekarang kan hampir kemarin ada yang pemutusan hubungan kerja, ada yang diputus kontrak oleh perusahaannya, otomatis kan
ada beberapa anggota BMT juga yang mengalami kondisi itu. Nah, dengan mengalami kondisi itu, otomatis ke BMT juga berpengaruh. Dengan kemarin juga ada beberapa anggota yang minta penangguhan semacam bayar angsuran, yang intinya banyak anggota yang macet dari angsuran, dan juga banyak yang melakukan simpanan ditarik. Otomatis kan kita juga terkendala untuk berjalannya pembiayaan, otomatis kan harus ada simpanan yang masuk kan. Nah, kita 2 tahun kemarin hampir benar-benar mengalami penurunan tuh. Tapi untuk penurunannya itu signifikankah atau? Kalau dibilang signifikan tidak terlalu. Kalau dibilang ya pasti masyarakat merasakan lah, maksudnya semua bidang usaha teman-teman juga tahu lah gitu. Seperti itu. Kemudian untuk peraturan khusus Pak, apakah dari Bapak selaku pengelola koperasi memiliki peraturan khusus kan untuk peminjaman? Peminjaman. Kalau untuk peraturan khusus seperti peminjaman, otomatis kita yang namanya minjam di koperasi kan harus jadi anggota ya. Otomatis kan harus jadi anggota dulu ke BMT, baru bisa melakukan pembiayaan. Kalau di kita istilahnya pembiayaan. Pembiayaan. Kalaupun udah melakukan tidak bisa langsung misalkan cair ya, ada proses dulu, ada pengajuan, terus ada survei, begitupun nanti ada istilahnya meeting komite untuk menentukan di ACC atau tidak. Nah, untuk tahapan-tahapan itu yang kebetulan kami laksanakan di lapangan. Mungkin untuk melakukan pembiayaan seperti itu biasanya. Berarti ada tahapan-tahapannya itu. Jadi tidak misalkan anggota mengajukan walaupun belum jadi anggota ya di BMT Margatila, tidak bisa. Jadi harus jadi anggota dulu, baru nanti ada pengajuan pembiayaan. Itu juga prosesnya tidak langsung misalkan sekarang pengajuan langsung cair, enggak seperti itu kan. Biasanya kalau koperasi yang istilahnya keliling seperti itu kan. Kalau di kami enggak seperti itu. Ada tahapan-tahapan. Istilahnya untuk menjaga juga, misalkan kan ada seperti bank lah gitu ya. Ada tahapan survei, kita harus mengetahui misalkan ada yang mengajukan untuk pembiayaan modal usaha misalkannya. Otomatis kita juga harus cross check ke tempat usahanya, apakah benar usaha atau tidak. Terus di kami juga ada produk yang namanya murabahah. Murabahah itu jual beli. Misalkan mengajukan untuk peminjaman atau pembelian HP, di kami kan ada pembiayaan itu ada murabahah, mudorobah, ada rahan. Nah, yang murabahah kebanyakan di kami adanya murabahah yang jual beli itu. Si anggota biasanya mengajukan pembiayaan berupa barang, misalkan mau pengajuan HP atau elektronik. Nah, nanti kita lihat ke si anggota, dia apakah mampu untuk bayar angsuran per bulannya, dari manakah sumber hasil penghasilannya, apakah nanti biasa ada hitungannya gitu. Untuk selanjutnya apa sajakah kelebihan dari kekurangan selama menjalankan koperasi ini, Pak? Kalau untuk kelebihan kita juga belum merasa ada kelebihan atau kekurangannya. Kalau untuk kelebihan sendiri, kita kan bergeraknya di bidang syariah ya. Jadi Baitul Mal wa Tamwil, kita dalam sosialnya ada, jadi otomatis kita lebih dekat dengan masyarakat, dengan pengenalannya itu di malnya, yang dimana si mal ini sumbernya dari masyarakat sendiri. Misalkan kan ada anggota yang melakukan pembiayaan misalkan, otomatis kan nanti ada administrasi, bayar administrasi. Nah, dari administrasi itu udah termasuk ada biaya infak, otomatis kan nanti terhimpun ya, berapa infak yang masuk nanti juga bakal dikeluarin dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti PHBI, seperti Isra Miraj atau pesantunan anak yatim yang kayak gitu. Untuk kelebihan yang lain mungkin kita bervariasi ya untuk pembiayaan, produk pembiayaannya tidak hanya simpan, maksudnya peminjaman saja, peminjaman berupa uang gitu.
yang tadi saya sebutkan, yang tadi produk merobahan, mudorobahan. Jadi nanti si anggota melakukan pengajuan pembiayaan itu, misalkan mau apa, mau buat apa gitu, ditentukan, tidak hanya misalkan kita mengasihkan uangnya aja gitu. Jadi misalkan kalau untuk modal usaha ya harus benar-benar untuk modal usaha. Harus jelas, Nah itu kan kalau prinsip syariah harus jelas, harus ada akadnya juga. Kalau untuk kekurangan mungkin kita masih beda dari yang lain, maksudnya dari koperasi-koperasi yang lain, dimana kan kita pertama kalau untuk dulu tidak ada istilahnya agunan atau jaminan. Nah otomatis kan si anggota jadi merasa terlena atau gimana ya, kalau misalkan macet jadi nggak ada yang dijaminan ini, nah, gitu. Itu salah satu gimana ya, kekurangan yang ada di lapangan gitu. Jadi kendala lah istilahnya, kendala di lapangan. Mungkin itu saja kalau yang di kekurangan, istilahnya kekurangan dirasakan BMT. Itu. Untuk menanggulanginya seperti apa itu Pak? Mungkin ada Paling kita belajar dari bukan kesalahan ya, pembelajaran yang sudah berlalu gitu. Otomatis harus diperbaiki. Misalkan ada anggota yang macet, kita ada yang macet 1 kali 2 kali, itu apa faktor kemacetannya, otomatis kita harus penyebabnya harus dipelajari lagi gitu. Terus membuat istilahnya skenario atau istilahnya strategi yang gimana agar ketika mengeluarkan pembiayaan tapi tidak macet gitu. Mungkin itu yang kita laksanakan saat ini gitu. ya, dan mungkin cukup sekian Pak untuk wawancara kali ini, dan terima kasih banyak Pak sudah Sama-sama. berkenan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun yang kurang jelas gitu ya. Kami juga minta mohon maaf mungkin mengganggu waktu kerja Bapak ya. Dan demikianlah wawancara yang dapat kami lakukan bersama pengelola dari Koperasi BMT Mardhatila Berkah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.